Nah, itu ya ada beberapa yang kayak ngebully gitu, terus ya namanya anak sekolah gitu, lu ikut aja sholat Jumat biar ada temen gitu. Gimana ya, kalau dari aku pribadi sih, mungkin memang melihat hari ini kondisi Jawa Barat itu, kita itu kehilangan esensinya jadinya datang ke pura karena beberapa aturan-aturan itu kan gitu, esensinya jadi nggak dapet. Sebenarnya kan dibuat Balai Banjar ini kan, termasuk aku dulu juga menganggap itu bahwa orang-orang yang lahir besar di Bali kalau datang itu kayak Betara Tedun gitu loh. Napak Pertiwi. Iya. Jadi misalnya kayak apa namanya, oh kayak gini ya Bogor, kayak gini ya Jawa Barat. Tetap gak bisa dipungkiri kita nih orang Bali, walau memang lahir besar, makan, sekolah ya di tanah Sunda, tapi kan tetap akar kita ke sana gitu. Makanya keren tuh menurutku orang Batak. Orang Batak tuh ketemunya misal namanya ada marganya gitu belakang. Ketemu satu marga nih kan. Oh, apalagi ketemu satu marga kan. Olehku langsung gitu. Iya. Kalau kita mungkin janganlah si itu mah gini orangnya, gitu gitulah. Bali ini punya peran penting dan menurutku memang harus ada sudut pandang baru, wajah baru, rasa yang baru gitu. Oke. Selamat tahun Gema Bali, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan anak muda di mana keturunan Bali dan kabarnya beliau ini juga merantau atau lahir besar di Bali. Mari kita kulik ini di tanah Sunda. Mari kita sambut I Putu Lingga. Gimana Beli kabarnya? Baik. Swastiastu. Swastiastu. Sampurasun. Rampes. Kalau dibilang Sampurasun jawabnya berarti rampes gitu. Rampes jawabnya. Oh, alah, ya, baru tahu. Tahunya kita dengarnya tuh pes gitu doang gitu. Ternyata rampes artinya itu ada artinya. Lebih kayak apa ya, seruan buat ngajak semangat gitu loh, Sampurasun tuh. Sampurasun, rampes gitu. Sampurasunnya artinya apa tuh? Kalau artis secara spesifiknya kurang tahu juga ya, tapi biasanya itu di kegiatan-kegiatan yang memang kita melibatkan orang banyak itu kita pakai. Oh iya, gitu. iya, memang udah dari dulu seperti itu ya. Iya. Dan memang kalau orang ada yang bicara Sampurasun dijawab rampes. Rampes. Oke. Biar kita belajar Sunda juga ini kan gitu. Beli Lingga tuh. Beli apa A panggilannya? Boleh bebas. Beli aja kali ya? Boleh lah. Ntar nggak bisa aku teh gitu kan. Ya. Beli lahir di Bali. Lahir di Bogor. Oh, lahir Bogor. Lahir di Bogor. SD, SMP, SMA? SD, SMP, SMA di Bogor. Kuliah? Kuliah di Bogor juga. Berarti memang asli Bogor udah nih ya? Bogor banget. Getih Sunda lah. Oh, PBB? PBB, Pemuda Bali Bogor. Iya. Berarti kuliah di Bogor. Kuliah di Bogor. Udah selesai kuliahnya? Kebetulan sekarang lagi tingkat akhir, lagi nyusun juga. Oh, lagi nyusul. Iya. Ketua KMHDI Jawa Barat. Jawa Barat. Ketua KMHDI Jawa Barat dari Bogor. Berarti harus di ibu kota provinsi atau gimana? Ya sebenarnya lebih ke ini sih, untuk memudahkan karena akses itu kan Jawa Barat tuh pusatnya di Bandung gitu. Jadi kurang lebih udah setahun ini stay-nya di Bandung. Setahun ini stay di Bandung. Iya. Tapi karena kuliah udah di akhir gitu kan. Iya. Toh lagi pula kemarin masih online nggak sih kuliah? Masih online kemarin. Masih aman lah ya. Iya. Oke Beli. Kan Beli ini lahir besar di Bogor. Iya. Otomatis hidup di tengah wilayah yang kita bilang Beli ini sebagai dalam tanda kutip minoritas gitu. Iya, oke. Hindu kan Beli kan? Hindu. Nah, minoritas. Karena di tanah yang bukan mayoritas kan berarti itu rasanya gimana Beli? Gimana ya? Pada akhirnya kalau aku sendiri sih udah mulai bisa dibilangnya berdamai ya, karena mungkin dulu pas masih kecil sakit hati lah. Ada beberapa memang kan namanya canda-candaan anak kecil gitu kan. Itu ya ada beberapa yang kayak ngebully gitu, terus ya namanya anak sekolah gitu. Lu ikut aja sholat Jumat biar ada temen gitu. Daripada lu ditinggal di sekolahan gitu-gitulah. Bahkan aku dulu TK tuh TK Islam, Rodatul Atfa. Apa? RA Al-Hidayah, Rodatul Atfa. TK Islam? Iya, kayak MI lah kalau SD-nya ya. MI, madrasah.
Walah. gitu. Tapi nggak jadi soal gitu ya maksudnya. Nggak jadi soal. Oke. Pada akhirnya kayak ya mulai bisa berdamai lah. Udah apa namanya bulian-bulian itu udah jadi jokes gitu pada akhirnya. Iya, iya, iya. Jadi ya udahlah ya kita Iya. bercanda aja gitu. Apalagi sama temen gitu kan. Iya, iya, iya. Ini kan soalnya begini, Bli. Yang saya dapat informasi gitu. Dan saya baca beberapa tulisan gitu. Jabar ini kan salah satu provinsi yang dalam tanda kutip intoleransinya lumayan tinggi. Iya, iya. Dan nanti kalau salah Bli koreksi ya. Iya, iya. Itu gimana Bli gitu? Karena kan begini, ada beberapa semeton lah gitu. Yang misal di Jakarta tuh atau di mana, tapi rasa-rasanya mereka semua ya oke-oke aja gitu. Toh ini kan kota besar gitu ini. Iya. Sedangkan Bogor kota besar juga gitu, tapi kan kita mau tahu gitu Bli. Tanggapannya gimana Bli? Kalau bicara intoleransi ya, memang beberapa daerah di Jawa Barat itu kota kabupatennya masuk di 10 besar intoleransi. 10 besar? Iya, kota intoleransi. Indeks intoleransinya memang lumayan tinggi. Tapi sebenarnya kalau kita bicara di akar rumput gitu, maksudnya di masyarakat, nggak sekeras itu juga. Ya mungkin itu juga kayak tadi ku bilang karena udah berdamai mungkin ya. Mungkin awal-awal mungkin culture shock mungkin ada, tapi lama-kelamaan itu kita udah bisa berdamai dan nggak terlalu sih. Tapi kalau memang kalau aku pengalaman pribadi pernah sih dulu Ya, gimana tuh? waktu zaman SD gitu kan, zaman SD kan kita kalau sembayang tuh biasanya waktu itu apa ya, purnama. Mau Banten lah aku naro canang kan di rumah gitu, nyalain dupe gitu. Sorry nih, jadi ada yang pulang ngaji anak kecil gitu, anak kecil 3 orang. Terus pas depan aku kan karena dilihatnya dupa tuh musyrik mungkin ya, Oke. gitu. Atau tidak familiar lah. Tidak di mereka, familiar gitu. gitu. Terus mereka langsung kayak astagfirullahaladzim. Iya teh naon gitu, apa ini teh gitu. Iya. Terus satu lagi temennya kayak nimpalin, udah kita jangan takut, takut mah cuma ke Gustino Agung gitu, cuma ke Tuhan ke gitu. Tuhan. Udah itu mah jangan gitu. Nah dia tuh kayak satu ada yang mau nyambit gitu, ngambil batu. Mau disambit? Iya. Terus aku kayak, ya karena dia bocil-bocil gitu ya, aku bentak aja kan, gitu kan. Terus Kabur. akhirnya dia lari lah kabur gitu. Sambil sambil astagfirullah lari lah gitu. Oke ya kan mungkin tabu aja di saudara-saudara kita kan gitu. Yang di luar Hindu bosannya, oh ini ada ini tabu lah kan gitu. Ya. Terus sebagai anak muda nih Bli. Kan tadi bicara Bli kondisi di pernah diajak ke masjid gitu-gitu kan sholat gitu. Emang kalau anak muda di Bogor nih Bli, Jawa Barat lah itu, spesifik Bogor Bli nih. Ngumpulnya di mana Bli? Karena gini dulu, kalau di Bali kan semetonnya kan maksudnya bisa beli nggak Bli? Bisa lah. Bisa sedikit-sedikit ya. Kan kadang aku suka ceplosan loh gitu. Iya. Misal kita kumpul gitu sama teman-teman gitu kan. Ya kalau di desa itu kan di Balai Banjar gitu. Ya sebagai semeton orang-orang Bali lah gitu. Di Balai Banjar kalau di desa, kalau di Bogor pemudanya tuh ngumpul di mana Bli? Oh, pemuda Balinya gitu ya. Kalau ngumpulnya ya sama di Balai Banjar juga. Cuma Banjar ini kan skupnya luas mungkin ya kalau di luar Bali nih. Maksudnya bisa beberapa kecamatan jadi satu Banjar kan gitu. Iya. Nah jadi kita ngumpul pun kalau ada agenda-agenda tertentu aja. Ditambah lagi kan aksesnya mungkin ya orang nggak semua deket ke Banjar. Jadi ya paling kalau ada kegiatan-kegiatan gede aja sih ngumpul di Banjar. Di Banjar tuh. Balai Banjarnya khusus gitu Bli, satu bangunan Balai Banjar atau gabung gitu sama Gabung Pura satu gitu? kompleks sama Pura. Gabung. Satu ini sama Pura gitu. Gabung. Gini Bli, aku mau nanya. Pura di Jabar tuh banyak nggak Bli? Satu provinsi Jabar. Lumayan sih, adalah beberapa ya. Kalau di Bogor sendiri? Di Bogor kurang lebih itu ada 8 sampai 9 ya, 10 gitu. Ya sekitar segitu lah. Ada lumayan. Kalau Bli di Pura apa biasanya tuh? Geradak geruduknya tuh. Aku di Cibinong sama di Gunung Salak paling. Gunung Gitu, Salak. iya. Pernah tuh aku sana itu. Cibinong belum pernah. Iya. Oh iya. Kan itu Cibinong, Gunung Salak, Bogor itu. Tapi informasinya nih Bli,
luruskan sedikit kalau aku salah juga. Aku dapat informasi ini pura-pura di Jawa Barat tuh, terkhusus mungkin Bogor gitu. Lokasinya katanya itu ya didominasi di wilayah komplek militer itu. Makanya gini Bli, kenapa aku ngundang Bli nih ya? Karena aku punya teman satu, dia tuh di Bandung gitu. Dia cerita gitu, kita nih sebagai anak muda Bandung gitu, sebagai semeton gitu, anak muda Bandung, kita nih kebingungan. Iya. Kita ngerantau gitu, kita di Bandung gitu, terus kita mau geradak-geruduk gitu, bosan kita di tempat kopi shop apa segala macam gitu, kita mau kayak balik ke kondisi Bali gitu, dalam arti situasinya lah Bali gitu, tapi kondisinya puranya di wilayah komplek militer itu, sing tadi kan di lebih jam dasar gitu kan, yang 10 malam nggak boleh ada tuh, berisik sedikit, udah pada begini semua tuh, nah itu tanggapannya gimana Bli? Apa benar itu di komplek militer banyak lah? Ya, memang sebagian besar itu ada di wilayah militer, gitu. Kalau secara gimana bilangnya? Kalau boleh berbangga diri, banyak memang semeton kita itu jadi penggede-penggede di militer gitu. Dan mereka pada akhirnya kayak punya dorongan lah buat bikin pura. Nah, sayangnya buat kita-kita yang sipil inilah, gitu. Kita kan pengennya juga berkegiatan ya menyamar beraya lah gitu kan, tapi karena ada keterbatasan akses itu kan kita juga jadi susah kadang, karena kan nggak bisa seenak jidat lah kalau misalkan di wilayah militer itu juga yang bikin kadang tuh teman-teman jadi jadi bukan enggan ya, lebih ke mager gitu dari datang gitu. Ada beberapa lah, karena mungkin jadi etikanya dua yang dijaga. Iya. Etika di pura dan etika di komplek militer. Betul. Ganda nih gitu. Sedangkan biasa yang lain gitu kan ya biasa aja gitu, bukan soal ke puranya tapi ke Banjar gitu, biasa itu. Menjadi dua ganda itu. Iya. Jadi mungkin yang bikin mager salah satunya itu. Iya. Mungkin bisa ini kali Bli ya, harusnya pengurus pura dan ini dari wilayah militernya bisa duduk bareng ngobrol sama anak muda gitu kan. Anak muda maunya apa nih gitu. Jamnya dibebasin gitu. Gak bisa aturan militer nih gitu. Terus gimana tuh? Yaudah harus gini, mungkin harus duduk bareng gitu. Atau gimana Bli? Gimana ya, kalau dari aku pribadi sih mungkin memang melihat hari ini kondisi Jawa Barat itu kita itu kehilangan esensinya jadinya datang ke pura karena beberapa aturan-aturan itu kan gitu, esensinya jadi nggak dapat. Sebenarnya kan dibuat Balai Banjar ini kan untuk biar kita bisa bersosialisasi di situ kan gitu, rasa solidaritasnya dibangunnya di sana gitu. Tapi karena ada orang-orang itu beda mungkin kepentingannya atau gimana, jadinya kita datang ke pura ini normatif aja gitu, cuma ya udah gue cuma pengen sembahyang terus balik lagi gitu. Akhirnya rasa solidaritas atau dalam tanda kutip di Bali kan menyamu beraya gitu, udah ya agak kurang juga jadinya. Oh iya. Tapi bicara solidaritas nih, ya kita nggak mengarah ke bunga merah. Oh iya. Nggak bicara solidaritas nih. Kalau anak mudanya solid nggak Bli? Yang yang rantau kah, yang lain besar di Jawa Barat gitu kah? Solid nggak gitu? Atau gimana? Nah ini unik nih. Beberapa teman-teman itu, termasuk aku dulu juga menganggap itu bahwa orang-orang yang lahir besar di Bali, kalau datang itu kayak Betara Tedun gitu loh. Nampak Pertiwi. Iya. Jadi misalnya kayak kayak gini ya Bogor, kayak gini ya Jawa Barat. Aku di Bali nggak gini no. Aku dalam hati kayak, ya jangan kesini kalau gitu, diam aja di Bali gitu kalau memang bagus. Nah tapi sering bertambah umur gitu kan, aku juga mulai lihat dari sudut pandang teman-teman yang merantau gitu. Nah pada intinya beberapa daerah atau beberapa tempat di Jawa Barat itu melihat ada kubu Bali sentris gitu dianggapnya. Ada yang kubu memang pribumi gitu, katakan lahir besar gitu. Dan sialnya beberapa orang membawa proudnya daerahnya masing-masing gitu. Gitu. Boleh dibilang aku tuh lebih ke ini sih, kayak
kalau boleh bilang iri sama orang Batak ya kalau kita bilang secara kesukuan. Nah, Gitu. gimana tuh kalau orang Batak? Orang Batak itu di apa namanya? Di luar daerah, dia walaupun lahir di luar daerah Batak gitu, di luar lingkungannya, tapi tetap diajarkan untuk bisa adatnya diajarkan dia, tetap diajarkan gitu. Banyak kok temanku, dia ngomong Sunda tuh lemas banget, tapi ngomong Batak dia jago juga gitu. Nah, gimana tuh? Nah mungkin itu lingkungannya gitu, maksudnya support dari lingkungannya kuat. Nah sedangkan beberapa tuh ada kayak, ya aku mah nggak bisa bahasa Bali terus harus dipaksain gitu. Sedangkan kan kita nggak bisa mengingkari bahwa akar kita tuh dari sana, leluhur kita Bali gitu. Pada akhirnya aku berdamainya gitu, jadi kayak tetap nggak bisa dipungkiri kita nih orang Bali, walau memang lahir besar, makan, sekolah ya di tanah Sunda, tapi kan tetap akar kita ke sana gitu. Makanya keren tuh menurutku orang Batak. Orang Batak tuh ketemu aja, misal namanya ada marganya gitu belakang. Ketemu satu marga nih kan. Oh, apalagi ketemu satu marga kan. Olehku langsung gitu. Iya. Kalau kita mungkin janganlah si itu mah gini orangnya. Gitu-gitulah. Ya, berarti terkesan menyatu nggak sih Bli? Yang rantau tuh sama yang pribumi gitu Mas. Dalam tanda kutip pribumi nih. Menyatu atau memang wah nggak bisa nih kayaknya nih memang gini atau gimana? Karena gini di Jakarta tuh kemarin beberapa ngobrol juga sama teman-teman Jakarta. Katanya memang harus ada yang menjembatani nih Bli. Maksudnya menjembatani gimana itu? Harus ada orang pemuda yang Bali lahir besar di Jakarta, tapi dia bisa bahasa Bali gitu. Atau dengan connecting people. Connecting people itu apa? Ini dia bilang itu. Baru udah guyup semua. Itu gimana Bli? Menyatu nggak kalau yang di Jabar tuh? Kalau di Jawa Barat ini kan luas ya, dan tiap-tiap daerahnya juga punya karakteristik orangnya masing-masing gitu. Jadi ada beberapa banjar katakanlah atau beberapa pura yang memang bisa disatukan dengan connecting ininya gitu. Ada yang memang juga dia yang lahir besar di sana gitu. Dia interest gitu sama gimana sih Bali sebenarnya, ajarin gua dong kalau perantau gitu. Ada juga yang malah kayak ya lu merantau ke sini lu ikutin cara di sini dong. Gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa ada beberapa yang memang nggak bisa disatuin gitu. Sama kayak kemarin ada temanku juga Jakarta, dia bilang itu nggak bisa tuh. Ini Jakarta bro, dia bilang itu. Bukan Bali. Ada juga yang keras-keras itu kan. Iya. Harus dia nyesuaiin kita lah. Nah, tapi kan kita anggap ya udahlah jangan kayak begitu, harus melebur aja gitu kan. Toh sama-sama semeton kan gitu ya. Oke. Tapi informasinya gini Bli. Aku dengar ada informasi gitu dari temanku nih. Dia ini tinggal di asrama mahasiswa Bali nih. Oke. Di Bandung. Di Bandung ya. Emang benar ada dulu? Ada dua. Dua? Ada dua di Bandung. Di Bandung ada dua asrama mahasiswa? Ada dua. Berapa maksudnya? Ada berapa itu mahasiswanya? Kapasitasnya kalau untuk kapasitas jadi ada dua. Ada asrama Wiyata Tirta Gangga sama Tampak Siring. Iya. Tirta Gangga ini di daerah Pasir Kaliki bilangnya. Kalau yang Tampak Siring itu di dekat ITB. Depan gerbang ITB banget. ITB. Oh iya, kota Dago. Iya, betul. Oh iya. Iya. Oh, ada dua. Kalau untuk kapasitas, kalau yang asrama Tampak Siring ini kurang lebih itu sekitar ya 15 sampai 20 lah let's say. 15 sampai 20. Iya. Walah. Kalau yang Tirta Gangga itu bisa 20 lebih kapasitasnya. Banyak dong sebenarnya. Banyak banget. Guyup dong, maksudnya seru pasti tinggal gitu, apalagi Nana Bali pada nih kan gitu. Entah pulang kuliah dia gitu kan malamnya nih. Pasti benyah tuh asrama. Malam minggu sih. Ya kan pasti kayaknya rasa aduh ini udah gak kebayang sih itu. Tapi ini juga uniknya. Beberapa, aku nggak ngejelekin teman-teman yang merantau ya, maksudku perantau dari Bali, tapi ada beberapa yang memang desakannya itu kan untuk menuntut ilmu. Oh iya. Datang ke sini gitu loh, datang ke tanah Jawa Barat itu untuk menuntut ilmu. Jadi ketika bicara soal balik lagi ke tadi bersosialisasi gitu, menumbuhkan solidaritas,
kayaknya nggak dulu deh, itu kan urusan gua nanti di rumah gitu. Ada yang gitu juga? Ada. Wah. Boleh ngomong di sini nih. Boleh, kalau orangnya mau disebutin juga boleh. Gak apa-apa. Jadi bahkan asrama asrama Tirta Gangga, ini yang Bandung ya, Tirta Gangga sama Tampak Siring, itu aja kita kadang nggak saling kenal. Hah? Antar anggotanya. Masa? Iya, nggak saling kenal gitu. Karena mungkin teman-teman Tampak Siring ini kan banyak kesibukannya juga kan, banyak kesibukannya gitu. Dominannya juga mahasiswa-mahasiswa aktif. Karena kalau di Tirta Gangga tuh ada beberapa yang udah S2 gitu. Oh, karena lu S2. Iya, gitu. Jadi mungkin karena mereka mahasiswa aktif gitu. Kita juga kadang jarang ketemu, kadang papasan, nyari jam buat nyari waktunya itu susah juga gitu. Jadi walaupun kita sama-sama naungan asrama gitu, tapi nggak seguyup itu juga. Nah, bicara naungan ya. Hmm. Ini kan asrama mahasiswa Pemprov Bali. Iya. Itu birokrasinya gimana tuh? Nggak kebayang nih, aku nggak kebayang gitu. Karena kondisinya kan berarti ini punya pemerintah Provinsi Bali. Oh iya. Dia ada di Bandung. Ada 2. Yang ngurus tuh gimana tuh maksudnya? Yang ngurus dari Balinya gimana? Terus yang ngurus di asramanya gimana gitu? Bisa dijelasin kali? Buat gini siapa tahu teman-teman ada yang mau ngerantau kan ke Bandung kuliah atau gimana gitu. Dia tuh misal mau tinggal di asrama lah karena semeton semua gitu. Gimana nih? Jelasin dulu. Jadi kalau di asrama itu ada memang struktural pengurusnya. Tuh ada. Iya, kayak yang memang mengatur kebutuhan rumah tangganya lah. Jadi ada strukturalnya memang, ada ketua asrama, ada sekretaris bendaharanya ada. Gitu. Bahkan sampai divisi-divisinya ada gitu. Divisi kebudayaan gitu. Kayak Tirta Gangga, aku kan di Tirta Gangga. Sampai di Tirta Gangga dan sampai bentuk strukturalnya itu dia kayak ketua kerohanian, ketua kesenian pun ada. Wah. Iya gitu. Nah, nanti tiap-tiap ketua di asrama ini itu akan bertanggung jawabnya sama BPKAD, Pemprov Bali. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ya? Yes. Oke. Gitu. Berarti dia komunikasi langsung gitu? Komunikasi langsung. Oh alah, itu berarti karena ada ketua asramanya, jadi kalau semeton Bali yang mau ngerantau gitu ke Bandung, terutama kuliah gitu kan? Iya. Berarti ngontaknya apa dia langsung datang atau gimana? Bisa langsung datang, bisa atau mau coba di sosial medianya dulu juga nggak apa-apa. Ada. Ada namanya apa beli? Ada ke asrama Bali Wiyata Tirta Gangga sama Tampak Siring itu ada. Oh, nanti sosial medianya. Semeton boleh dicek Instagram tuh. Tapi kalau penuh ya ngantri dulu gitu. Kan begitu jadinya. Iya. Kan berotasi dia kan. Iya. Enak kok di asrama itu. Raga beli, yang Raga di Bandung pasti Raga ke mall. Iya, enak banget. Karena maksudnya secara kapasitas kita buat kuliah gitu, enak karena kan kalau daripada ngekos ya lumayan juga Bandung kan harganya gitu. Sedangkan ini kan kita lebih kayak kita pun jatuhnya cok-cokan, patungan gitu. Oh, berarti nggak bayar gitu? Sistemnya bayar tiap bulan. Cuma kan hitungannya lebih ke patungan kebutuhan aja. Iya, untuk fasilitas gitu kan? Fasilitas. Ya, gitu. kayak wifi kan gitu palingnya. Ya, makan kalau ada dapur buat mebat kan gitu. Iya, gitu. Jadi lebih ke sistemnya uang kas nanti bentuknya. Uang kas untuk kekeluargaan di sana. Iya, untuk kebutuhan. Kebayang itu udah setiap malam minggu udah itu. Sing perlu entertain pesu-pesu gitu. Ya memang kebanyakan asrama pun jadi pusat kegiatan lah teman-teman gitu loh. Oke. Top mantap asrama tuh. Tapi gini Bli, kita udah ngomongin Jabar terlalu dalam lah. Rasa-rasanya terlalu dalam. Aku mau nyenggol sedikit lah gitu. Iya boleh. Nyenggol dalam arti bahas sebagai karena kan Bli tetap aja yang tadi Bli bilang. Sejauh apapun kita melangkah, selupa apapun kita, akar kita tetap adalah Bali. Karena kita adalah darah Bali. Gitu. Iya. Jadi aku mau tanya sedikit. Oke.
tanggapan Bli nih Ya. terkait dengan perpolitikan. Waduh, boleh. Kalian kan aktivis nih, ketua KMHDI di Jabar, sing mungkin sing apa memperhatikan politik gitu. Iya, iya. Ya, walaupun Jabar gitu kan. Mhm. Saya ketua Jabar, tapi saya ketua Jabar itu. Mm-mm. Nggak memperhatikan Bali, nggak mungkin. Bagi Iya. saya seorang ketua organisasi itu Iya. nggak mungkin nggak ngelihat Bali gitu. Gimana Bli tanggapan ngelihat kondisi politik yang ada di Bali itu? Oke, kalau kondisi politik di Bali ini ya gimana ya? Mau kita bilang walaupun aku warga Jawa Barat gitu, tetap karena apa namanya Bali tadi akarnya dan lain hal sebagainya gitu. Bali ya memang sering juga ngecek-ngecek. Nah kemarin itu kan beberapa kali juga rame di Bali ya. Kita ngikutin juga karena sedikit banyaknya itu jadi bahan obrolan juga di lingkungan kita. Oh, karena kan ya. Iya, apalagi kan bawa nama Putu nih gitu. Terus kayak kemarin Pak Wayan Koster punya apa namanya Hari Arak, Nah, Hari Arak gitu Oke. kan. Oh itu di teman-teman kita kan yang di luar Bali gitu ya. kontroversial itu Iya, kan. di luar suku Bali gitu kan. Jadi enak jadi orang Bali mah gitu. Arak aja didukung sama gubernur gitu. Iya. Iya. Berarti lumayan seru gitu ya. Lumayan seru. Oke. Nah, bicara kalau memang Beli suka atau seru melihatnya itu. Mm-mm. Karena ada teman-temanku yang menganggap itu kurang seru, Bli. Oh iya. Iya, kalau di Bali gitu. Iya. Tak tanya juga, Bli. Kenapa kurang seru gitu? Mm-mm. Simple, bro. Apa tuh? Engken. Nah, konyang di ini bes liunan barak soalnya. Oh iya. Nggak seru jadi dia lu. Iya. Coba iya. ini apa kasih tandingan biar seru gitu. Ya minimal jangan mendominasi kayak gini lah. Oh iya. Jadi nggak ada yang kontra nih jadinya gitu. Mhm. Udah mereka aja tuh yang jalan tuh. Iya. Gimana Li? Sebenarnya ini juga lah. Ya kalau menurutku perlu juga memang kita bicara warna ya. Bali ini kan apalagi pulau yang memang apa namanya dinamis banget gitu loh. Dinamis banget. Jadi memang kalau bicara kayak tadi dibilang cuma satu trah aja yang menonjol gitu. Ya. Ya, itu kan nggak dewasa dalam berpolitik jadinya Oke. orang-orang Bali. Karena nggak katrol kan sistemnya gitu loh. Jadi orang tuh nunggu bagian mau nggak mau, kalaupun mau ikut aktif berpolitik gitu, aktif menyuarakan sesuatu, jadi nunggu antrian gitu kan. Ya, sedangkan antrian jadi panjang. Iya, sedangkan Bali itu harus terus dapat terus gempuran arus globalisasi banyak kan gitu, dinamis Jadi banget. yang ngisi Mm-mm. pengelingsi Iya, sepuh nih jadi. sepuh-sepuh. Anak mudanya sedikit karena Bener. antrian panjang. Iya. Kecuali punya bypass gitu kan. Iya. Punya bypass dia itu bisa direct langsung gitu. Lengkapin kan gitu. Tapi juga susah kayaknya. Iya. Perlu sih wajah-wajah baru, perlu. Dan aku pun kalau lihat kayaknya banyak juga kok wajah-wajah baru yang siap juga gitu loh. Nah, Gitu. siapa dulu ya wajah-wajah baru? Siapa tuh? Kalau aku kemarin tuh sempat lihat ya, kemarin baca-baca juga, aku mulai tertarik sama ini loh. Ada tokoh tuh De Gajah ya. Pade Gajah. Iya, dia yaitu lumayan memberikan warna baru tengah Bali yang dinamis gitu loh. Ketika bicara ada yang selama ini Bali itu kalau nggak hitam putih 1-0, nah ini ada yang pengecualian gitu loh. Iya. Gimana kalau si ini gitu? Kemarin tuh juga yang datang ke sini Yugo tuh. Oh Ada iya. Putu Yugo namanya. KMHDI juga itu. Oh iya. KMHDI Jakarta dia. Iya. Dia lagi nyalek tuh di Lampung. Iya di Lampung. Nah, itu juga ternyata bukan dekat, maksudnya dia ini juga dengan Pade Gajah gitu. Dia dukung malah tuh. Kalau bisa Pade Gajah lah maju gitu. Biar seru ini. Dan dia support penuh gitu kan. Iya. Karena memang harus karena kalau kita bicara satu trah berarti kan satu sudut pandang. Nah, kalau untuk menghadapi Bali apalagi Indonesia emas dan lain hal sebagainya, Bali ini punya peran penting dan menurutku memang harus ada sudut pandang baru, wajah baru, rasa yang baru gitu. Oke. Jadi setuju lah ya kalau Pade Gajah nih mencoba untuk Ah, gitu ya. Iya, harus. Siapa tahu kan gitu. Apalagi kemarin katanya informasinya itu
kampanye Capres 02 waktu di Bali itu ratusan ribu katanya. Ratusan ribu ya. Oh, Jalan Sehat, sorry. Jalan Sehat itu 150.000. Ya memang DPT Bali itu kan cuma 3, sekian juta gitu. Iya. Tapi 150.000 di satu kota itu kan udah Iya. udah besar gitu loh kan. Iya. Mengerikan, nggak kebayang lah 150.000 terus berapa banyak manusia. Cocok berarti ya, layak ya pada Gajah. Cocok. Ya, kalau di pada Gajah udah. Tadi bicara merah juga, ya kita sebut aja lah. Bukan namanya, tapi warnanya aja itu. Merah udah itu. Tapi kondisinya gini, Bli. Di merah itu ada 2 tokoh. Oke. Ini informasi yang ku dapat. Nah, 2 tokoh ini di dalam tanda kutip ditokohkan lah gitu. Iya. Salah satunya Pak Yan Koster, dan satunya lagi adalah Bupati Badung aktif. Oh, Pak Giri, ya. Itu 2 tokoh, dan kebetulan di TikTok Gema Bali ini komennya itu di antara 2 itu aja. Kalau kita lagi ini soal merah ya, Giri lah, inilah, Raga pokoknya setuju aja Giri itu. Aneh bensean, Raga Pak Yan lah gitu. Gimana Bli? Menurut Bli menanggapi yang sedang ramai ini antara Pak Giri atau Pak Yan tuh gimana? Kalau ini konteksnya antara Pak Yan sama Pak Giri ya? Ya, kalau yang tadi kan udah jelas dari luar merah ya adalah di Gajah kan itu. Kalau di dalam merahnya gimana? Kalau di dalam merah, nah gini, lagi-lagi aku memang orangnya tuh suka sesuatu yang apa namanya, sesuatu hal yang baru, gitu. Hal yang baru, dan apa namanya memang suka dalam artian hal-hal yang bentuknya gebrakan. Gitu. Nah, kalau kamu ngelihat antara 2 tokoh ini gitu, toh Pak Yan kan udah pernah juga ya gitu. Kalaupun memang mau bicara apa namanya, karena mereka juga satu partai, kalau memang mau regenerasinya yang baik, memang harus nyari yang setelahnya Pak Yan inilah, jangan Pak Yan lagi lah gitu. Yang lebih fresh ya. Lebih fresh. Apalagi kalau ngelihat Pak Giri ini dia cukup apa ya, inovatif juga gitu loh. Gitu. Apalagi kan ngeliat Badung dengan apa namanya di bawahnya dia itu kan keren banget sih gitu. Ya, Badung hari ini tuh luar biasa sih. Iya. Luar biasa gitu. emang. Ya, berarti sepakat dengan kurang lebih wajah baru lah ya. Wajah baru, Oke, wajah baru. Tapi tetap dalam konteks dia paham adat dan ini Balinya ya. Itu yang harus. Wajah baru. Berarti kalau kita berandai-andai, kan gitu. Ini kan namanya di politik apapun bisa terjadi, kan gitu kan? Betul. Nggak ada yang tahu gitu. Kita berandai-andai gitu. Ketika disandangkan gitu, ada 2 calon gitu. Rasanya sih 2 calon aja ya. Kayaknya kalau lebih nggak mungkin sih, kayaknya 2 dulu aja ya. 2 aja lah, biar nggak berat mikirnya. Ya kan, panjang kita nih bisa sampai pagi nih kalau lebih dari 2 calon. 2 aja dulu. Adalah kita nggak bicara angkanya nih, tapi ada wajah baru dari PDIP, bukan wajah baru, yang lebih fresh dari PDIP itu Pak Giri maju menjadi cagup disandingkan dengan Pak De Gajah gitu. Seru nggak Bli kalau gitu? Kita berandai-andai ini, ngomong lintas udara gitu. Seru karena sejauh ini 2 tokoh itulah yang merepresentasikan semangatnya anak muda. Itu loh. Oke. Merepresentasikan semangatnya anak muda banget gitu. Apalagi maksudku gini, kalau kita bicara soal anak muda itu bukan cuma aktif di sosmed atau lain hal sebagainya, tapi mulai dari cara dia bersosialisasi dengan teman-teman muda gitu, sama cara kalau kita kan ngeliat stylenya juga atau gimana gitu. Dan orang ini keren gitu menurutku. Iya. Yang satu kalem gitu ya kan, yang satunya dibilang sangar enggak, santai juga gitu. Iya. Anak muda juga dua-duanya lah ya. Temen tongkrongan banget lah. Temen tongkrongan banget ya. Andai ketemu bisa duduk bareng gitu. Iya. Kan? Kayaknya seru sih. Seru kayaknya. Aku juga pengen banget lah kalau gitu. Pengen lah ya. Ya kalau suatu saat memang di antara 2 ini ada yang jadi gitu kan. Jadi misalkan kita berandai-andai lagi nih. Jadi gubernur gitu. Ya lihatlah pemuda Bali yang ada di Jabar juga kan gitu. Itu dia. Karena memang apa ya, kita nih merasa kadang kayak kehilangan identitas gitu loh. Gua nih
gue nih sebenarnya orang Bali apa orang sini nih gitu. Bali itu Sunda nih. Iya, Bali apa Sunda nih? Karena pulang ke Bali dibilang orang Jawa, Jawa, gitu. padahal Sunda ya? Padahal Sunda ya kan. Tapi di tanah Sunda kita bilang orang Sunda, enggak, orang bapak ibumu Bali kok namamu aja Bali gitu. Bingung kan, nah gitu. Ya mungkin nggak tahu ya siapa mungkin. Makanya itu tuh bilang tadi, siapapun nanti stakeholdernya yang terpilih gitu di Bali, sedikit banyaknya akan berpengaruh juga sama keturunan Bali di luar Bali. Gitu. Iya. Jadi siapapun yang memimpin harusnya juga memperhatikan keturunan-keturunan Bali yang memang berada di luar Bali atau orang-orang Bali yang ngerantau di luar Bali juga. Iya. Harus diperhatikan juga itu ya. Salah satunya kayak kita bicara tadi ada asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa. Karena di Bandung cuma 2, sedangkan Semetonnya pasti banyak kan mahasiswa Bali yang di Bandung itu. Mungkin bisa ditambah gitu kan. Iya. Kalau nggak ditambah minimal ruangannya ditambah gitu. Atau fasilitasnya lah. Fasilitasnya tambah gitu. Lebih diperhatikan lah. Iya. Atau juga buat warga Bali juga gitu. Kan begitu. Iya. Nah, terakhir nih, Bli. Oke. Pesan dan kesannya, Bli. Pesan aja, Bli, sampaikan apa mau menyampaikan terhadap pemerintah Bali kah atau gimana gitu, atau kepada anak-anak muda, anak-anak muda Bali yang ada di luar Bali, anak-anak Bali yang memang di Bali. Kita bebaskan untuk bicara pesannya gimana, Bli? Oke, jadi buat teman-teman kali ya, buat teman-teman aja, siapapun kalian yang entah merantau atau lahir besar di luar Bali ataupun di Bali, tetap kita tuh punya satu konsep yang aku suka tuh, apa namanya, bicara soal Palemahan Pawongan Parahyangan itu loh. Ya. Nah, ini sebenarnya kan yang bikin akarnya Bali ini kuat itu kan karena itu tadi. Kita tuh orang Bali itu pasti memperhatikan apa namanya secara hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan gitu. Sebenarnya kalau ini aja dijaga dulu pertama gitu kan, itu bakal apa namanya menguatkan kita gitu loh. Bicara soal solidaritas dan masalah-masalah yang tadi aku sebutin sebenarnya udah clear gitu loh jadinya, karena patokannya di 3 itu, sama apa namanya, susila, tatwa, sama upacara itu. Aduh, ini religius banget. Tatwa, susila, upacara. Jadi kalau bapakku pernah bilang, tatwa itu kan bicara soal pengetahuan, susila itu tentang apa namanya tingkah lakunya, etika. Nah, upacara atau acara ini bicara soal solidaritasnya. Kegiatan yang mengikat itulah yang menumbuhkan solidaritas, guyupnya kita itu sebenarnya di sana gitu loh. Gitu, di eksistensinya itu kan jadinya gitu. Jadi semua itu harus tetap dijaga ya. Semua itu tetap dijaga, dan kita khususnya buat yang lahir di luar Bali gitu ya, kita juga harus menerima bahwa kita memang gak bisa diputus gitu loh, hubungan lo sama leluhur tuh gak bisa gitu. Emang kita tuh akarnya memang dari Bali gitu. Dan kita juga punya kewajiban untuk ngajekin budaya Bali. Iya, ajak Balinya harus tetap dijaga ya. Oke, Semeton, terima kasih sudah nonton Gema Bali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share semua video-video kita di grup, terutama grup-grup seke-sekenya gitu kan, supaya bisa melihat. Dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Sukses semua, Bli. Sukses semua.